Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, terus berkembang kasus Ferdy Sambo dengan berbagai pernak-perniknya. Ini pelibatannya meluas kemana-mana. Bahkan ada satu berita yang mengingatkan kita kembali atas video yang pernah disampaikan oleh seorang Ferdy Sambo, bahwa ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh satuan kepolisian, maka dua tingkat di atasnya, atasannya, itu juga harus bertanggung jawab. Makanya kemudian pimpinan menyampaikan bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, maka dua tingkat pimpinan di atasnya harus bertanggung jawab. Luar biasa ini. Karena kalau Ferdy Sambo sekarang yang bicaranya dan sekarang mengalaminya, maka dua tingkat di atasnya adalah Kapolri. Oh, gimana ini ya? Kita coba simak beritanya. Dari Radar Tegal, Ferdy Sambo seret Kapolri. Pernah sebut jika personil Polri melanggar, dua pimpinan di atasnya ikut bertanggung jawab. Nah, ini yang harus diperhatikan juga ya. Tentu menjadi pertanyaan adalah apakah ini adalah sebuah etika yang tidak tertulis, ya, nilai-nilai yang harus dianut oleh kepolisian, ataukah memang ada aturannya. Kalau ada aturannya ya menarik ya. Kemarin diumumkan oleh Kapolri, tapi Kapolri juga ikut bertanggung jawab. Tapi konon katanya kita juga sering mendengar ya, kalau di level pimpinan katanya tidak ada anak buah yang salah. Yang salah adalah pimpinannya. Ya, kalau pimpinan terus ke atas, ujungnya ya Pak Jokowi dong. Gitu ya. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo diduga kuat terlibat kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sudah ya, kemarin sudah ditersangkakan. Ya, Ferdy Sambo pun akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Ferdy Sambo bahkan dilakukan langsung oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kapolri menyebut Ferdy Sambo yang memerintahkan Barada Richard Eliezer Budiang Lumilu atau Barada M menembak Brigadir J. Perbuatan Ferdy Sambo ini termasuk kategori pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota Polri. Sebelumnya, Ferdy Sambo juga sudah diamankan di tempat khusus Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat karena diduga melakukan pelanggaran etik. Nah, jauh-jauh hari sebelum tersandung kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo pernah mengungkapkan dalam sistem rantai komando di Polri, pimpinan ikut bertanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak buahnya. Nah, ini wawancaranya pada 2021, jadi setahun yang lalu. Saat Ferdy Sambo barangkali masih menjabat sebagai Kadif Propam. Kadif Propam ini pula yang tempo hari menangani kasus KM50. Yang ujungnya kita lihat sebagai pengadilan dagelan, katanya begitu ya. Karena para penembaknya dibebaskan karena dianggap membela diri atau apalah gitu ya dalil spesifiknya. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2021 lalu, Ferdy Sambo menegaskan institusi kepolisian harus disiplin dan saling bertanggung jawab. Menurut Ferdy Sambo, jika ada seorang anggota Polri terlibat pelanggaran etik, bahkan kriminal, yang harus disalahkan bukan hanya anggota, tapi juga dua tingkat pimpinan di atasnya. Nah, ini kalimatnya ya. Makanya pimpinan menyampaikan bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, maka dua tingkat pimpinan di atasnya harus bertanggung jawab. Tegas Ferdy Sambo seperti dikutip fin.co.id. Dari channel fifa.co.id, kerasnya Irjen Sambo ancam polisi Bengal. Kita hajar. Wah, sampai tanda serunya dua itu ya. Nah, ini kemudian jadi viral kembali karena apa yang dia sampaikan terkena pada dirinya sendiri. Ya, video wawancara itu diunggah 17 November 2021. Ya, belum setahun ya. Saat itu Ferdy Sambo masih menjabat Kadif Propam. Saya tegaskan jika ada anggota kepolisian yang terlibat masalah ataupun tindakan kriminal, maka yang disalahkan bukan hanya anggota tersebut, namun juga senior dua tingkat di atasnya. Terang Ferdy Sambo dalam video tersebut. Ya, itu barangkali nanti segera juga lah ya diklarifikasi sama Pak Kapolri. Kalau betul memang aturan itu ada di kepolisian, maka Pak Kapolri sendiri yang kena. Tapi gimana ya? Masa mengusut diri sendiri, masa menyelidiki diri sendiri, itu sih namanya muhasabah, itu penilaian terhadap diri sendiri, introspeksi diri itu namanya. Jadi kalau sudah terkait hukum, ya harus jajaran yang lebih di atasnya lagi dong ya. Siapa di atas Kapolri? Ya Presiden. Jadi kalau menilik lagi pada judul berita ini, Ferdy Sambo seret Kapolri itu bukan sengaja setelah dia menjadi tersangka, tapi itu disampaikan tahun lalu yang kemudian media mengaitkannya. Ya saya kira itu penting juga. Kan itu menjadi sebuah rangkaian kronologis. Kan ini kita juga berharap ini kemudian terus diusut sampai kasus kilometer 50. Kan begitu ya.
Ya walaupun kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa itu kan kasus pribadi, di rumah pribadi. Lah, melibatkan anak buahnya. Kan ini menjadi sebuah kelompok seperti pergerakan mafia. Ada pengaturan skenario bohong. Ada perintah terhadap anak buahnya. Tentu saya kira konteksnya meski berawal dari kasus pribadi, persoalan pribadi, ini sudah melibatkan institusi. Ataukah ini kan kalau ada istilah bilang katanya jarkoni, iso ngajar ora ngelakoni. Jadi dia bilang pada bawahannya, kepada para bawahannya itu berlaku, tapi pada dirinya ke atas itu tidak berlaku. Mungkin begitu maksudnya ya, cuman kurang lengkap saja keterangannya. Ini ada pendapat dari Masna, ujung-ujungnya nyalahin Pak Jokowi, dasar otak bergedel. Bukan nyalahin Pak Jokowi, ini ucapan kita sedang membahas ucapan Verdi Sambo. Dia bilang 2 tingkat ke atas, yaitu Kapolri. Jadi kalau Kapolri kena, kan nanti kesalahannya dia naik 2 tingkat lagi. Begitu apa gimana gitu kan, kita sekedar minta penjelasan saja. Tapi kalau sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban, saya kira Pak Kapolri kemarin sudah begitu tegas menyatakan ya, ini kita lakukan secara transparan, kita lakukan ini sesuai harapan rakyat, sesuai instruksi presiden. Jadi mestinya sih clear lah ya, di wilayah itu clear. Kita juga tetap harus mengapresiasi Bapak Kapolri kita, Pak Listio Sigit Prabowo. Ya ada menarik juga nih dari Hero. Ini kali pelanggaran struktural benar, tapi ini kriminal. Ya betul, ini kriminal. Tadi pribadi, terjadi di rumah pribadi ya, persoalan dengan istrinya, urusan pribadi juga. Tapi kan faktanya tadi melibatkan anak buah. Jadi saya kira Humas Polri hari ini harus maju ke depan, bicara yang lantang ke depan publik, jadikan informasi yang dimiliki oleh kepolisian itu sudahlah lewat Humas saja lah. Nggak usah lagi lewat Kompolnas yang malah membingungkan kita semua seperti kemarin. Dan kita juga mengingatkan agar Kompolnas pun diperiksa sekalian. Kok terlalu mudahnya gitu mendapatkan kabar dari kutipan-kutipan saja, ini kemudian menyampaikan seolah-olah itu adalah statement hasil penyelidikan yang betul-betul profesional. Kan faktanya tidak. Faktanya itu berbalik ya, tidak benar. Ya sudah, kuatkan saja sekarang institusi Polri ini menjadi momentum. Persoalan yang lain-lain tadi Kompolnas, Komnas HAM yang kalau tidak bermakna pergerakannya hanya rame-rame begitu saja seperti ya menguatkan menjadi jubir polisi, ngapain lagi diadain? Sudah bubarkan saja. Kecuali kecuali organisasi itu melakukan reformasi atau bahkan revolusi. Masih banyak anggota yang berprestasi, tapi dengan 1-2 orang yang kemudian menyebabkan tercorengnya nama institusi, kita sebagai garda terdepan yang menjaga citra Polri, kita lakukan penegakan secara tegas, dan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya, kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya
tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SC Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683